Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Vanessa Nailukfar, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang pertama di sini ada definisi, indikator, dan standar kinerja. Definisi kinerja di sini adalah berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kinerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Itu adalah kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi perusahaan yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Yang kedua, indikator kinerja. Indikator kinerja di sini adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Yang ketiga, standar kinerja. Standar kinerja di sini adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan standar dapat dijadikan acuan untuk melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelum dan melakukan proses kerja agar mencapai hasil yang sudah ditetapkan sebelum dan melakukan penilaian. Standar kinerja adalah tolak ukur minimal kinerja yang harus dicapai karyawan secara individual atau kelompok pada semua indikator kinerjanya. Standar kinerja berkaitan dengan gambaran kegiatan yang dilakukan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tujuan perusahaan. Selanjutnya di sini ada syarat dan indikator hasil kinerja. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diketahui oleh suatu indikator kinerja. Yang pertama adalah spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi. Yang kedua, dapat diukur secara objektif, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih, yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama. Yang ketiga, relevan. Indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan. Dan yang keempat, dapat dicapai penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak. Yang kelima, harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, efektif. Data atau informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Sedangkan indikator yang dapat digunakan dan dilihat dari hasil kinerja, di antaranya ada yang pertama, tingkat keberhasilan seseorang dalam mencapai target pekerjaan dilihat dari kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, tingkat penyelesaian pekerjaan sesuai dengan target waktu. Yang ketiga, proses komunikasi, bagaimana seseorang mampu berkomunikasi dengan baik antar atasan dan rekan kerja. Yang keempat, efektivitas. Di sini yaitu kemampuan dalam menghasilkan output yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya yang tersedia seperti tenaga, uang, teknologi, dan sebagainya. Dan yang kelima, komitmen, di mana karyawan memiliki komitmen kerja dengan organisasi dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas dengan baik. Dan selanjutnya di sini ada pertimbangan perumusan standar kerja. Pertimbangan perumusan standar kerja di sini adalah proses yang penting dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan kebijakan perusahaan. Standar kerja merujuk pada pedoman atau aturan yang mengatur tingkat kinerja yang diharapkan dari karyawan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya di sini ada syarat standar kinerja yang prima. Syarat di sini adalah standar yang telah dirumuskan dengan baik dan memenuhi sejumlah syarat tertentu. Standar kerja yang prima harus memastikan bahwa karyawan dapat mencapai tingkat kinerja yang diharapkan dan mereka harus berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya ada langkah dan strategi kesuksesan dalam mengukur hasil kerja. Yang pertama,
meneliti tugas pokok dan fungsi organisasi atau lembaga. Yang kedua, meneliti tujuan kebijakan dan program yang ada pada organisasi atau lembaga. Yang ketiga, meneliti sasaran program, sasaran pelaksanaan tugas, dan target-target yang ditetapkan. Yang keempat, memilih indikator-indikator hasil kerja. Yang kelima, mengukur hasil kerja dan setiap kegiatan. Selanjutnya, jenis dan target evaluasi institusi. Evaluasi institusi adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur kinerja dan efektivitas suatu lembaga atau organisasi. Evaluasi ini dapat memiliki berbagai jenis dan target tergantung pada tujuannya. Berikut beberapa jenis dan target evaluasi institusi yang umum. Jenis evaluasi institusi di sini ada 6. Yang pertama, evaluasi kinerja. Yang kedua, evaluasi keselamatan dan kualitas. Yang ketiga, evaluasi keuangan. Yang keempat, evaluasi proses. Yang kelima, evaluasi berkelanjutan. Yang keenam, evaluasi kepuasan pelanggan. Sedangkan target evaluasi institusi di sini ada 6 juga. Yang pertama, pemerintah dan badan regulasi. Yang kedua, organisasi nirlaba. Yang ketiga, bisnis dan perusahaan. Yang keempat, sektor pendidikan. Yang kelima, lembaga kesehatan. Dan yang terakhir, organisasi internasional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.